Bismillah, Assalamualaikum teman-teman. Sebelum memulai overview materinya, perkenalkan nama saya Panji. Nanti kedepannya kita akan belajar bersama untuk membuat seni ilustrasi hanya menggunakan smartphone atau tablet Android gitu. Oke, sesuai dengan judul yaitu seni ilustrasi di genggaman tangan. Belajar membuat ilustrasi hanya dengan smartphone atau tablet yang berbasis Android. Ya, pengertian ilustrasi menurut Jane D. White yaitu sebuah tanda yang tampak di atas kertas yang mampu mengomunikasikan permasalahan tanpa kata. Ilustrasi tersebut mampu menggambarkan suasana, seseorang, dan bahkan objek tertentu. Dalam hal ini, di zaman yang sudah modern ini, kata di atas kertas ini kita bisa ambil istilah lain yaitu seperti kanvas digital seperti itu. Jadi karena kita nanti akan membuat ilustrasi dalam bentuk digital. Oke. Selanjutnya yaitu adalah fungsi ilustrasi. Yang pertama adalah memberikan penggambaran pada sebuah cerita. Yang kedua, memberikan gambaran jelas pada langkah-langkah kerja atau panduan sebuah kegiatan. Tiga, mengisi ruang kosong pada sebuah panel media, maaf. Yang keempat, menarik perhatian konsumen, pembaca atau pengunjung. Baik, yang pertama, memberikan penggambaran pada sebuah cerita, yaitu kita bisa melihat penerapannya pada komik atau misalkan majalah atau uh, cerita bergambar dan sebagainya ya. Lalu kedua, memberikan gambaran jelas pada langkah-langkah kerja atau biasa kita sebut sebagai tutorial panduan gitu. Biasanya kan daripada menulis teks-teks seperti itu, kayak misalkan ini cuci tangan, 3M, mencuci tangan, memakai masker dan lain-lain, itu lebih mudah disampaikan menggunakan visual gambar seperti itu. Yang ketiga, mengisi ruang kosong pada sebuah panel media. Contoh sederhananya adalah pada saat kita membuka sebuah website, lalu muncul sebuah gambar ilustrasi di beberapa panel yang kosong. Jadi untuk mengisi sebuah layout yang kosong seperti itu. Yang keempat yaitu menarik perhatian konsumen, pembaca atau pengunjung. Di sini kita bisa melihat penerapannya pada sebuah media promosi atau sosial media atau misalkan di suatu tempat yang dia harus menggunakan ilustrasi, menggunakan X-banner dan sebagainya gitu. Oke, selanjutnya yaitu kenapa sih kita menggunakan tablet atau smartphone yang berbasis Android seperti itu? Yang pertama, smartphone atau tablet ini menjadi hal yang hampir setiap hari kita pegang. Ya istilahnya hal wajib yang kita bawa kemana-mana gitu istilahnya. Yang kedua adalah sebagian anak-anak belajar online menggunakan smartphone. Apalagi masa pandemi seperti ini ya, belajar online, webinar atau Zoom dan lain-lain itu sekarang menggunakan tablet atau smartphone gitu. Yang ketiga, smartphone Android ini yang kita gunakan untuk gambar itu biasanya dijumpai dengan harga yang relatif murah atau terjangkau seperti itu. Selanjutnya, ini bisa menjadi solusi untuk kita yang ingin belajar membuat ilustrasi tetapi kita terkendala alat seperti itu. Misalkan kita nggak punya laptop, kita hanya punya Android, smartphone Android atau tablet Android begitu. Kita bisa menggunakan itu memaksimalkan fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti itu. Oke, selanjutnya apa keuntungan belajar ilustrasi? Yang pertama, tujuan kita belajar ilustrasi adalah diharapkan teman-teman semua bisa menjadi seorang ilustrator pastinya. Nah, di ilustrator ini kita punya 4 turunan, garis besar turunan seperti ini. Yang pertama adalah freelancer, yaitu orang yang menjual karya seni ilustrasinya secara lepas. tidak terkait kontrak, tidak terkait lembaga manapun seperti itu. Terus dia itu bisa misalkan kita jual di marketplace atau
di microstock atau lain sebagainya, atau kita membuka komisi bagi orang-orang yang ingin ingin membeli ilustrasi kita seperti itu. Yang kedua adalah pengajar. Selain kita menjadi freelancer, kita bisa juga mengajarkan ilmu yang kita dapatkan setelah belajar ini, seperti itu. Saya berharap ke depannya teman-teman semua ini juga ada yang beberapa yang menyebarkan ilmu-ilmu seperti ini kepada yang lain supaya bermanfaat, seperti itu. Yang ketiga adalah kepentingan non-profit atau biasa kita sebut dakwah. Jadi misalkan teman-teman yang muslim ingin berdakwah seperti itu di sosial media atau dimanapun, dan basicnya adalah menggunakan ilustrasi. Teman-teman bisa menggunakan ilustrasi sebagai media dakwah seperti itu. Tentunya harus sesuai syariat Islam. Selanjutnya, yaitu menjadi staf ilustrasi, yaitu orang yang bekerja dengan lembaga atau terkait kontrak dengan perusahaan tertentu sebagai staf atau karyawan atau ilustrator, kita bisa sebutkan, yang terikat kontrak seperti itu. Bisa juga menjadi staf ilustrasi. Oke. Selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari nanti gitu? Ini garis besarnya, yaitu yang pertama adalah pengenalan software. Jelas, pengenalan software nanti kita akan berkenalan dengan software yang akan kita pakai, insya Allah, yaitu Medibank Paint. Ini softwarenya gratis, dan istilahnya untuk membuat ilustrator itu membuat ilustrasi itu sudah mencukupi, seperti itu. Yang kedua, membuat custom brush. Apa itu custom brush? Custom brush itu semacam brush atau kuas, bahasanya kuas itu yang bisa kita sesuaikan keinginan kita. Misalkan di software itu hanya ada brush berbentuk garis atau titik-titik. Nah, kita ingin brush seperti bentuk sapu misalkan. Nah, kita bisa membuat brush itu sendiri yang akan kita gunakan nantinya di karya kita selanjutnya. Jadi brush itu akan akan menyesuaikan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Kita membuat custom brush. Yang ketiga adalah penerapan gelap terang. Ini adalah hal yang dasar ya. Penerapan gelap terang, yaitu atau istilah lainnya adalah shadow and highlight. Oke. Jadi penerapan gelap terang itu nanti kita akan pelajari juga bagaimana membuat bayangan dan membuat cahaya dan pewarnaannya juga, seperti itu. Selanjutnya kita juga akan belajar menambahkan sebuah tekstur ke dalam objek yang kita gambar. Misalkan mau ada di situ misalkan tekstur kertas atau tekstur kayu atau tekstur apa, nanti kita bisa menambahkan di situ. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah praktek menggambar sederhana. Nanti kita akan menggambar ilustrasi sederhana. Yang rencananya nanti insya Allah kita akan belajar menggambar flat illustration, seperti itu. Itu sangat sederhana. Lalu selanjutnya akan praktek juga menggambar lanjutan, yaitu ilustrasi-ilustrasi dengan style yang lain, yang misalkan bukan flat illustration lagi, lebih ke intermediate lah, tingkat menengah lagi. Ada beberapa gaya yang nanti kita bisa ulik, seperti itu. Nanti diharapkan materi-materi ini bisa dipraktekkan bersama. Begitu teman-teman. Oke. Nah, sekian overview materi dari saya. Semoga teman-teman punya gambaran nanti apa yang akan kita pelajari selanjutnya, seperti itu. Dan saya ucapkan selamat belajar, semoga bermanfaat dan selamat mengembangkan diri. Dari saya, Panji Kumoro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.